Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin jamaah tarawih rahimakumullah. Sedianya yang harus bertindak sebagai imam khatib adalah Ustaz Ali Abdul Khatib. Cuma beliau minta geser dengan saya jadwal saya yang beliau bisanya. Jadi sebetulnya saya kurang sehat musim batuk, tapi demi Ustaz Ali bisa ngisi ya sudah dibantu saja. Hadirin jamaah rahimakumullah. Mudah-mudahan kita Allah berikan kekuatan, kesehatan, kekhusyuan, keikhlasan untuk bisa melaksanakan ibadah saum dan ibadah qiyamul lail serta ibadah yang lainnya sampai akhir Ramadan. Dan semoga pula Allah menerima amal ibadah kita semua yang telah kita lakukan dan senantiasa membimbing kita kepada ketakwaan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, judul yang akan saya sampaikan buat adik-adik yang meminta judulnya adalah doa inti ibadah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Hadis itu berbunyi, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah inti ibadah. Rasul bersabda demikian karena memang kalau kita tafakuri, hampir semua ibadah tidak ada yang luput dari doa di dalamnya. Kita sholat dari mulai rakaat pertama sampai akhir banyak sekali doa yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama pada sujud, duduk antara dua sujud. Rabbi firli warhamni waj'alni, itu doa. Bagaimana pula kita diperintahkan oleh Allah bersaum di bulan Ramadan. Isinya dari mulai kita sahur, berdoa dan sampai ditutup dengan buka, itu ibadah, itu doa semua. Begitu pula kita melaksanakan ibadah haji, tidak ada kalimat yang disunahkan oleh Rasulullah SAW di dalam syariat umrah dan haji kecuali dzikir kepada Allah dan berdoa di dalamnya, baik tawaf ataupun sa'i. Dan hampir semua ibadah, sekalipun kita masuk ke dalam WC, ibadah dengan berdoa, keluar ibadah dengan berdoa, masuk masjid berdoa, ibadah. Bahkan berhubungan suami istri pun, yang itu adalah pahala yang besar, maka tak kalah melakukannya harus berdoa. Tidak ada ibadah yang, hampir semua ibadah Allah syariatkan dan Rasulullah sunahkan untuk berdoa. Makanya benar kata Rasulullah SAW, ad-du'a mukhul ibadah. Hadirin jamaah rahimakumullah, begitu pentingnya berdoa di dalam kehidupan kita, karena kita ini sangat bergantung pada Allah yang maha mengurus kita, yang maha kaya, yang maha memperjalankan kita. Allah banyak sekali dari Al-Quran menyuruh kita untuk berdoa kepadanya. Dalam surat Al-Ghafir Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati, kata Allah, yastadkhuluna jahannama dakhiri. Dalam ayat ini Allah menerangkan bahwa Allah
Allah berkata kepada kalian manusia, ud'uni astajib lakum, berdoalah kata Allah, niscaya akan aku kabulkan, akan aku ijabah. Allah berfirman dengan Al-Quran. Kita sebagai umat beriman, salah satu syarat keimanan kita adalah yakin terhadap Al-Quran, yakin terhadap isi Al-Quran, firman-firman Allah. Maka tidak boleh ada keingkaran, ketidakyakinan kita di dalam Al-Quran walaupun hanya satu ayat. Para ulama menerangkan, tatkala kita mengingkari satu ayat, tidak mengimani satu ayat, bahkan tidak percaya dan tidak yakin satu ayat, maka tatkala itu keimanan kita diragukan. Sama saja tidak beriman terhadap satu ayat, maka kita tidak mengimani seluruh Al-Quran. Maka tatkala Allah menyatakan ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, niscaya akan aku kabulkan, sudah sewajibnya tidak ada 1% pun dalam diri kita tatkala kita berdoa kemudian kita berpikir, ya Allah, jangan-jangan doa saya tidak dikabulkan, yang kemarin itu tidak pernah terwujud. Hati-hati dengan kalimat dan prasangka yang dihembuskan oleh syaitan. Tatkala doa-doa yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian belum terkabul, setan selalu membisikkan kepada hati dan pikiran kita, kenapa Allah belum mengabulkan doa kita? Disinilah setan ingin menggelincirkan akidah kita. Ketika kita tidak yakin terhadap satu ayat Al-Quran, maka kita dianggap tidak beriman kepada seluruh ayat Al-Quran. Banyak ayat yang lain yang Allah firmankan dalam surat Al-A'raf ayat 55 dan 56. Di dalam ayat tersebut ada kalimat wad'u khawfa wa tama, dan berdoalah kalian dengan penuh rasa takut dan penuh yakin, penuh harap bahwa Allah akan mengabulkan. Dalam ayat selanjutnya, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah, berdoalah kalian dengan rendah hati dan dengan suara yang lemah lembut. Banyak-banyak lagi dalam Al-Quran di mana Allah menyuruh kita berdoa dan Allah meyakinkan kepada umat manusia beriman, niscaya aku akan mengabulkan doa-doa kami. Haram hukumnya dalam hati dan pikiran kita terbenak sedetik pun, 1% pun bahwa doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena boleh jadi doa ini pertama dikabulkan sesuai dengan yang kita kehendaki, dan yang kedua doa ini ditunda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai menemui waktu yang tepat, atau mungkin dengan bentuk yang lain. Dan yang ketiga, tatkala Allah memundurkan doa kita, karena Allah Maha tahu dengan doa tersebut, akan Allah gantikan di yaumil akhir, di surga nanti doa kalian akan diijabah. Jadi dengan 3 kriteria ini tidak ada cerita doa umat manusia, umat Rasulullah SAW tidak dikabulkan. Jadi kalau berdoa, ya Allah, saya berdoa masalah kapan dan di mana aku pasrahkan kepadamu ya Allah. Tapi aku yakin bahwa Engkau akan mengabulkan doaku. Itu yang seharusnya terbenak dalam hati dan pikiran kita. Jangan hembusan setan mendorong kita untuk berpikiran, jangan-jangan belum dikabuli, kapan Allah mengabulkan? Namun sembilan. Karena tidak beriman terhadap satu ayat sama saja tidak beriman kepada seluruh isi Al-Quran. Bahkan hadirin rahimakumullah, begitu pentingnya berdoa seorang beriman umat Nabi Muhammad SAW. Begitu pentingnya doa untuk kehidupan kita. Dalam satu hadis diriwayatkan Bukhari dan Muslim, bahwasanya Allah dan para malaikatnya akan turun di sepertiga malam, kata Allah, kata Rasulullah dalam hadisnya.
bahwa dalam sepertiga malam Allah dan para malaikat akan turun ke langit dunia. Dan kata Allah, apa kalimat yang Allah berikan? Kata Allah, maka barang siapa hambaku memohon kepadaku akan aku kabulkan. Ini hadis sahih. Dan yang kedua kata Rasulullah, barang siapa hambaku meminta kepadaku, kata Allah, maka akan aku berikan. Bayangkan Allah. Yang ketiga kata Allah, dan barang siapa hambaku memohon ampun kepadaku di sepertiga malam tersebut, maka aku akan ampuni dosa-dosa. Luar biasa Allah telah memberikan obat kepada manusia. Ayo bangun sepertiga malam. Ayo karena aku dan para malaikat turun. Siapa saja yang memohon kepada aku akan aku kabulkan. Siapa yang meminta aku akan aku penuhi. Bahkan siapa yang memohon dosa-dosanya seluas langit dan bumi, akan aku ampuni dosa. Kira-kira kalau Bapak Presiden datang ke sini ke gedung PDKM, jam 2 mohon ada ya, karena Bapak Presiden antri jadwalnya keliling Kota Bandung. Mutiara Hikmah kegiliran dapat 2 miliar jam 2 malam. Dimohon hadir pengurus DKM kira-kira hadir nggak Pak? Sekeluarga. Sekeluarga, saya RW gimana yang ningali Bapak Presiden? Ini yang datang bukan presiden, yang menciptakan presiden, yang maha kaya, maha memiliki semuanya, kata Allah dalam hadisnya. Silakan bapak-bapak tanyakan ke Ustaz manapun, hadis ini sahih, riwayat Bukhari Muslim. Kata Allah, di sepertiga malam aku turun dengan malaikatku, dan barang siapa memohon kepadaku akan aku kabulkan, meminta kepadaku akan penuhi, dan aku mohon ampun kepadaku akan ampun. Inilah kekuatan doa bagi setiap muslim, kekuatan doa untuk setiap yang beriman. Karena manusia tidak akan bisa hidup, demi Allah tidak akan bisa hidup baik kalau tanpa berdoa kepada Allah. Bahkan dalam ayat selanjutnya yang tadi saya bacakan, innal ladzina yastakbiruna an ibadati, dan orang-orang yang sombong, yang ingkar, yang tidak mau beribadah dan tidak mau berdoa kata Allah. Ayat selanjutnya, yastadkhuluna jahannama dakhirin, kata Allah, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dengan penuh kehinaan. Na'udzubillah. Banyak-banyak berdoa. Bukan saya tidak mau tarawih di sini, saya tarawih di sini beberapa hari, tapi terus bilang, karena saya ingin loh. Coba bapak-bapak bayangkan, tarawihnya sesekali dipindahkan jam 1:30 malam gitu, atau di sini sampai 8 rakaat, kemudian witirnya sisakan di 1:30 malam. Karena apa? Itu tempat mustajab, waktu mustajab, dan waktu kita bermusafah dengan Allah Subhanahu wa taala, bermuwajah, bertemu dengan Allah. Memang secara fisik kita tidak melihat Allah, tapi pada hakikatnya, tatkala kita salat malam, Allah ada di hadapan kita. Bukankah Allah itu lebih dekat dari urat nadi kita? Bahkan Allah itu maha mendengar dan maha mengetahui. Oleh karena yakinlah bahwa Allah akan selalu mendengar doa-doa kita. Sisihkan salat tarawih kita waktunya ada di masjid, tapi sisihkan pula di rumah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa menjadi orang-orang yang sangat ingin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, saya minum dulu ya. Hadirin rahimakumullah, bahkan kata Rasulullah SAW dalam hadis yang ini pun diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, ada 3 doa yang kata Rasulullah SAW tidak tertolak. Yang pertama adalah doa pemimpin yang adil. Yang kedua adalah doa orang yang terzalimi.
Dan yang ketiga adalah doa orang yang saum berpuasa. Hadirin jamaah rahimakumullah, mumpung kita masih ada kesempatan berpuasa, doa itu tidak harus dilaksanakan setelah sholat. Doa itu tidak harus dilaksanakan sebelum sholat atau sebelum sholat. Doa itu pun dapat dilakukan oleh siapapun, kata Rasulullah dalam hadis ini, sejak mulai sahur, apa istilahnya atau sahur itu, habis sahur sampai berbuka. Karena hadisnya bilang demikian, tidak tertolak doa seseorang yang berpuasa dari mulai sahur sampai berbuka. Makanya hadirin rahimakumullah, mari kita manfaatkan, kita jadikan detik demi detik, jam demi jam. Ini berlaku tidak hanya untuk orang yang tidak bekerja di rumah atau di masjid, bagi orang yang sedang bekerja pun berlaku. Tatkala bekerja bilangnya astagfirullah sambil ngetik di komputer, sambil di laptop, sambil rapat atau meeting dengan atasan. Kita dikit dengan jari kita, dengan hati kita, subhanallah, alhamdulillah, gratis kok. Kita berdoa dengan doa itu astagfirullah, astagfirullah. Karena doa orang yang berpuasa akan dikabulkan dan tidak tertolak kata Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang bingung aktivitasnya karena banyak aktivitas, cukup dengan istighfar dalam hati, astagfirullah, astagfirullah. Atau doa kepada anak istri kita, Rabbana hab lana min azwajina. Dalam hati tidak perlu disebutkan. Atau Bapak bayangkan setiap waktu sholat zuhur, asar, atau duha mau ke masjid, perjalanan dari Bapak dari rumah ke sini istighfar, saya yakin sampai 100 kali. Saya sudah mulai mencoba sejak lama, dari rumah saya itu saya istighfar. Setiap mau ke masjid itu 100 kali lebih saya hitung. Nah, ketika kita Ramadan, doa kita sedang berpuasa tidak akan tertolak. Jadikan jalan kita ini doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah. Pas pulang dari masjid, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa itu doa? Doa selawat buat Nabi. Bahkan kata Allah, barang siapa seorang hamba bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku akan bersolawat kepadanya 10 kali. Bayangkan. Mungkin doa kita hari-hari ya tidak bermakna, tapi begitu kita berdoa, malaikat mengaminkan doa malaikat, tidak ada yang tertolak karena malaikat suci. Oleh karenanya, mari kita biasakan keseharian kita dari rumah ke masjid, dari masjid ke rumah, dari rumah ke kantor, dari kantor ke rumah, dari rumah jemput anak, antar anak pulang ke rumah, di mobil, di motor, pakai rem, gak kelihatan kok kita nyebut astagfirullah, astagfirullah. Apa susahnya? Mungkin bagi orang yang sudah dicabut kenikmatan, yang udah di rumah sakit dengan koma atau diinfus atau sekalian itu berat, tapi kita masih sehat. Apakah tidak ingin memfungsikan jiwa raga indera kita untuk hanya sekedar mengucapkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena istighfar demi Allah akan menyebabkan segalanya berubah. Istighfar akan mengubahkan semua kehidupan manusia ke depan akan berubah. Oleh karenanya banyak para ulama, banyak hadis menyatakan beristighfarlah kalian nanti akan begini-begini. Beristighfarlah kalian nanti akan begini-begini. Coba mulai dari sekarang, karena Allah mengobrol kata Allah dalam hadis Rasulullah, tidak tertolak doa orang yang berpuasa. Mumpung lagi puasa, setelah puasa susah. Apalagi mau puasa sunat, saya aja pusing. Bagi orang yang gemuk terberat itu puasa. Mereka disuruh sholat tahajud, ya Pak, pada kaya betul. Puasa itu berat. Namun mumpung sekarang perbanyakkan doa. Doa. Kalau rebutan sama tilawah terserah, tapi saya membeli doa. Tilawah bisa ketika setelah sahur, dari mulai maghrib sampai subuh, waktunya panjang. Tapi kalau doa yang kata Allah, kata Rasulullah itu tidak tertolak, waktunya terbatas.
ketika setelah sahur sampai maghrib buka puasa. Banyaklah doanya. Oleh karenanya hadirin rahimakumullah, kenapa Allah dalam rentetan surat Syam, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, dan seterusnya. Di akhir ayat ini Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, dan kata Allah, apabila di antara hambaku bertanya tentang aku, maka katakan aku dekat. Ini qarib ujibu da'watad da'i, dan diterangkan oleh Allah dalam ayat ini. Dan barang siapa berdoa kata Allah, aku akan kabulkan. Kurang apa lagi masih terpercaya kepada Allah Subhanahu gitu. Ayat ini diturunkan dengan asbabun nuzul ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bagaimana tentang keberadaan Tuhan kami? Jauh atau dekat? Apakah kami harus meneriakkan berdoa kepadanya atau dengan mengucapkan dengan suara yang rendah? Tapi dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan bahwa tafsir ayat ini ketika Abu Musa berkata bahwa aku bersama Rasulullah mengikuti beberapa perang, dan setiap perang itu setiap aku menaiki bukit dan turun bukit, maka kami melantangkan kalimat Allahu Akbar. Tapi tak kala kami setelah melantangkan kalimat Allahu Akbar dengan suara-suara yang keras, Nabi mendekat kepada Abu Musa. Hai sahabatku, tidakkah engkau tahu bahwa Allah itu maha mendengar dan maha mengetahui? Dan perlu engkau tahu bahwa Allah itu tidak tuli. Oleh karenanya rendahkanlah suara-suara takbirmu dan doa-doamu kepada Allah. Ini didukung oleh ayat dalam surat Al-A'raf tadi, ud'u rabbakum tadarruan wa khufya, berdoalah kalian kepada Allah dengan suara yang lemah lembut. Nah, oleh karenanya hadirin rahimakumullah, ada satu cara yang Allah akan anjurkan kepada kita tatkala kita berdoa. Pada hakikatnya Allah akan mengabulkan setiap doa kita, tapi sebagai etika dan adab kita sebagai hamba yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita berdoa dengan keras-keras. Apalagi tidak menghayati atau tidak mengetahui, tidak mentafakuri isi doa kita. Karena dalam satu hadis dikatakan oleh Rasulullah SAW, Allah tidak akan mengabulkan doa yang lalai. Artinya doa yang lain itu kita nggak ngerti apa yang isi doa kita. Misal, itu kebanyakan doanya. Amin, amin. Itu apa ya? Emang kita kalau kita di depan rumah kita ada orang minta-minta, terus minta kita, Pak, itu 5.000 lah Pak. Kita kan bingung di kalimatnya apa. Oleh karenanya kalau kita memohon kepada Allah, diperintahkan oleh Allah dengan suara yang jelas dan lemah lembut. Karena doa orang yang lalai, yang hatinya tidak mengerti atas doa itu, Allah tidak akan pernah mengabulkan. Tapi pada hakikatnya setiap doa-doa yang kita lantunkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang baik, dengan cara yang khidmat, dengan cara suara lemah yang lembut, dengan cara khusyuk, pasti Allah akan mengabulkan, dikabulkan seketika sesuai dengan keinginan kita, ditunda sesuai dengan waktu yang tepat, bahkan ditunda di yaumul akhir sesuai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua bisa memperbanyak doa, mudah-mudahan dikasih umur sampai Ramadan berakhir, dan semoga doa-doa kita
menjadikan kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.